Terima kasih Anda masih bersama kami di Presisi Utama. Untuk mengetahui pantauan arus lalu lintas sore hari ini di sejumlah daerah, berikut laporan Brigadir Susan, petugas NTMC Korlantas Polri. Selamat sore pemirsa, kami informasikan kondisi lalu lintas terkini melalui CCTV dari NTMC Korlantas Polri. Untuk lokasi yang pertama, saya ajak kita pantau di Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Pemirsa, kondisi lalu lintas pada sore hari ini dari jalur tol terpantau cukup lancar, sedangkan dari jalur arteri yakni dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan juga masih terpantau cukup ramai lancar di kawasan ini. Kami menghimbau untuk Anda yang melintas kawasan ini untuk berhati-hati, kurangi laju kecepatan kendaraan Anda, mengingat banyaknya pertemuan arus di kawasan ini yang menjadi salah satu faktor terjadinya perlambatan kecepatan kendaraan. Dan kondisi lalu lintas dari jalur flyover, peningkatan volume kendaraan sudah mulai terjadi, terlihat banyak beberapa antrian kawasan ini, yakni didominasi oleh kendaraan roda 4 yang akan mengantri memasuki jalur tol yang perlu Anda antisipasi, sedangkan kondisi lalu lintas yang akan lurus menuju ke arah Pancoran terpantau cukup ramai lancar. Dan berikutnya di lokasi yang kedua, saya ajak kita pantau di flyover Simpang Grogol. Pemirsa, lalu lintas di kawasan ini dari arah Jalan Raya dan Mogot yang akan menuju ke Letjen S. Parman terpantau lancar, dan dari arah Pluit yang akan menuju ke arah Tomang dari kedua arahnya terpantau juga masih kondusif lancar pada sore hari ini. Sedangkan dari Letjen S. Parman yang akan menuju ke Latu Menteng juga masih terpantau kondusif lancar di kawasan ini. Bagi Anda yang akan melintas kawasan ini, selalu jaga jarak aman kendaraan Anda dengan pengendara lain dan selalu ikuti arahan serta rambu-rambu di sepanjang perjalanan Anda. Dan berikutnya di lokasi yang ketiga, saya ajak kita pantau di Simpang Cempaka Putih. Pemirsa, lalu lintas di kawasan ini terpantau sudah mengalami peningkatan volume kendaraan mengingat memasuki waktu pulang perkantoran, dan terpantau di traffic light adanya antrian berkisar 50 meter di belakang traffic light. Bagi Anda yang akan melintas kawasan ini harap berhati-hati dan selalu berhenti di belakang garis stop dikarenakan ada hak bagi para pejalan kaki di sana. Dan kami himbau untuk mengantisipasi banyaknya pejalan kaki dan juga masyarakat yang turun ke traffic light untuk menawarkan dagangan yang menjadi salah satu faktor yang perlu Anda antisipasi di kawasan ini. Dan berikutnya dari kita beralih ke Pospol Cisarua Bogor. Pemirsa, lalu lintas di kawasan ini dari puncak yang akan menuju ke arah Jakarta lancar, sedangkan dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah puncak juga masih relatif lancar. Kami himbau untuk berhati-hati, kurangi laju kecepatan kendaraan Anda mengingat kawasan ini cukup ramai dengan aktivitas masyarakat dan juga kendaraan umum yang menaik turunkan penumpang di median jalan yang menjadi salah satu faktor yang perlu Anda antisipasi ketika Anda akan melintas kawasan ini. Dan pemirsa, selalu berhati-hati dalam berkendara dan juga waspada terhadap cuaca yang tidak menentu, serta selalu patuhi aturan dalam berlalu lintas dimanapun Anda berada. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kita bersama. Dan untuk informasi terkait bagaimana kondisi lalu lintas, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 dan SMS center kami di 9119. Demikian informasi dari Brigadir Susan, selamat sore dan salam presisi. Di informasi berikutnya pemirsa, Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau KSPSI mengapresiasi kegiatan doa bersama dan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang berlangsung di Polda Metro Jaya pada Minggu malam 7 September 2025. Mereka menilai acara ini sebagai langkah strategis Polri merangkul berbagai elemen masyarakat sekaligus menguatkan persatuan dan kesatuan. Dalam acara ini, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo turut hadir secara langsung, didampingi pejabat utama Mabes Polri, TNI, tokoh agama, Forkopimda, serta ojek online dan serikat buruh. Serikat Buruh KSPSI menilai acara ini merupakan upaya Polri menyatukan berbagai elemen masyarakat agar tidak terprovokasi dan terpecah belah, melainkan untuk terus memperkuat persatuan dan kesatuan. Ini kegiatan yang bagus ya Kak, aku lihat kan temanya doa bersama Maulid Nabi ya. Terus aku lihat ada beberapa elemen juga yang hadir hari ini, mulai dari masyarakat, ada juga dari ojol, beberapa ormas, termasuk kita serikat pekerja, serikat buruh. Saya menyambut baik ya Kak untuk kegiatan hari ini. Mudah-mudahan berjalan lancar dan setelah ini dampaknya baik untuk semuanya. Ini tuh salah satu cara juga ya dan langkah untuk menyatukan lagi
kita yang sudah terpecah belah oleh oknum-oknum yang tidak bermanfaat itu, Kak. Nuraini selaku pengurus pusat Konfederasi Buruh KSPSI menegaskan, organisasinya telah menjalin kolaborasi dengan Polri seperti peluncuran Desk Ketenagakerjaan dan aksi bakti sosial. Ia juga mengapresiasi kinerja Polri yang telah membawa manfaat bagi masyarakat dan menunjukkan bahwa serikat pekerja dan polisi dapat berjalan beriringan. Jadi selama beliau menjabat sebagai Kapolri, udah banyak nih kolaborasi-kolaborasi yang dilakukan, yang kami juga mendapatkan manfaatnya. Salah satunya itu diluncurkannya Disnaker Ketenagakerjaan ya, Kak. Di situ kemarin ada 1.000 orang yang dikirim ke Brebes. Itu juga kolaborasi KSPSI bersama dengan Polri. Lalu yang kedua kemarin kita juga ada bagi-bagi sembako tuh, Kak, di depan. Jadi dari teman-teman ojol, masyarakat, kita juga sempat kasih. Dan yang terakhir nih, sebelumnya di hari Kamis kalau nggak salah, kami juga ada kunjungan ke rumah sakit untuk menjenguk teman-teman yang korban terkena aksi demonstrasi. Apresiasi untuk Polri, kalau dari kami buruh waktu itu kan kami bersama I2C ya, Kak, International Trade Union Council, pernah memberikan penghargaan kepada Bapak Kapolri. Dan kalau untuk kami pribadi, apresiasinya ya mungkin terima kasih ya sudah menjaga keamanan. Kemarin juga demonstrasi kita juga nggak bisa ngebayangin sih kalau nggak ada teman-teman dari Polri yang bantu jaga, pasti akan chaos banget. Selain merangkul buruh dan berbagai elemen lain, Polri juga memberikan santunan kepada ratusan anak yatim yang diserahkan secara simbolis oleh Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Dilanjutkan ceramah agama oleh Ustadz Adi Hidayat dan doa bersama yang dipimpin Kiai Haji Zulfa Mustafa. Doa ini dipanjatkan untuk keselamatan negeri dan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Apresiasi dari Serikat Buruh KSPSI meneguhkan bahwa Polri adalah mitra strategis masyarakat dalam menjaga keamanan dan menjalin persatuan bangsa. Melalui kegiatan religius ini, Polri terus berkolaborasi dengan berbagai stakeholder guna mewujudkan Indonesia aman dan sejahtera. Dari Jakarta, Tim Liputan Polri TV. Polresta Bandara Soekarno-Hatta menggelar bakti sosial berupa pembagian paket sembako untuk para pengemudi ojek online di wilayahnya pada Senin siang 8 September 2025. Selain itu, Polresta Bandara Soekarno-Hatta juga mengadakan bakti kesehatan berupa pengecekan kesehatan gratis dan pembagian vitamin kepada para pengemudi ojol. Kegiatan sosial ini merupakan salah satu wujud hadirnya Polri di tengah masyarakat, khususnya para pengemudi ojol di seputaran Bandara Suta. Bakti sosial dan bakti kesehatan ini bertujuan untuk meningkatkan ikatan silaturahmi antara Polresta Bandara Soekarno-Hatta dengan para pengemudi ojol yang selama ini terjalin baik. Dalam kesempatan ini, Polresta Bandara Suta membagikan 107 paket sembako kepada rekan-rekan pengemudi ojek online. Melalui momen ini, Wakapolresta Bandara Suta AKBP Joko Sulistiono mengajak seluruh elemen masyarakat, khususnya para pengemudi ojol, untuk bersama-sama menciptakan Kamtipmas kondusif di wilayah Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Jadi kegiatan hari ini Senin tanggal 8 September 2025 kami dari jajaran Polresta Bandara Suta menggelar kegiatan bakti kesehatan dan bakti sosial kepada driver ojol yang ada di area bandara, di mana kegiatan ini meliputi pemeriksaan kesehatan, pemeriksaan laboratorium singkat, dan juga bakti sosial pemberian bantuan beras kepada driver ojol yang ada di Bandara Suta. Terakhir, AKBP Joko Sulistiono berpesan, bila melihat atau mengalami potensi gangguan Kamtipmas agar segera melapor ke petugas kepolisian terdekat atau menghubungi call center 110 Polresta Bandara Soekarno-Hatta. Syaiful, salah satu pengemudi ojek online, mengapresiasi kegiatan Baksos dan Bakes yang digelar oleh Polresta Bandara Soekarno-Hatta tersebut. Menurut Syaiful, hal itu sangat bermanfaat bagi dirinya dan rekan sejawat. Kami dari komunitas ojol Kamtuseta, terima kasih pada Polresta Bandara Soekarno-Hatta yang sudah menyelenggarakan bakti sosial Jumat Curhat serta menyelenggarakan cek kesehatan gratis. Dan kedepannya Polresta Bandara Soekarno-Hatta tetap jaya.
Dari Humas Polresta Bandara Soekarno-Hatta melaporkan untuk Polri TV. Kepolisian Daerah Jawa Barat atau Polda Jabar menggelar upacara laporan kenaikan pangkat luar biasa atau KPLB bagi 4 anggotanya yang telah menunjukkan dedikasi, keberanian, serta pengorbanan saat melaksanakan tugas pengamanan aksi unjuk rasa di wilayah hukum Polda Jabar. Upacara yang berlangsung di lapangan Mapolda Jabar ini dipimpin langsung oleh Kapolda Jabar, Irjen Pol Rudi Setiawan, dengan dihadiri para pejabat utama serta seluruh anggota Polda Jabar. Mereka yang menerima kenaikan pangkat luar biasa adalah Kompol Nova Bayangkara, Kasat Reskrim Polres Cianjur, Ibda Sandi Tatiadi Koswara, anggota Satintel Polres Karawang, Bribtu Syarlita Putri Rabbania, anggota Ditsa Mapta Polda Jabar, serta Bribtu Adzul Fakor, anggota Satintel Polres Indramayu. Keempat personel tersebut mengalami luka saat bertugas dan pengorbanan mereka dinilai sebagai bukti nyata pengabdian tanpa pamrih kepada negara. Dalam amanatnya, Kapolda Jabar menyampaikan luka yang mereka alami bukan kelemahan, melainkan bukti nyata pengabdian. Kenaikan pangkat luar biasa ini adalah simbol penghormatan negara atas keberanian dan loyalitas yang mereka tunjukkan. Jadikan momen ini sebagai inspirasi dan teladan bagi seluruh anggota Polri untuk terus berbuat yang terbaik bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Upacara KPLB ini tidak hanya menjadi bentuk apresiasi, tetapi pengingat tugas kepolisian penuh resiko. Namun dengan keberanian, integritas, dan doa, setiap anggota Polri diyakini mampu menjalankan amanah mulia menjaga keamanan, ketertiban, dan persatuan bangsa. Polda Jabar berharap penghargaan ini menjadi motivasi bagi seluruh personel untuk semakin meningkatkan dedikasi dan pengabdiannya. Dari Humas Polda Jawa Barat melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.